Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Raden Dancu Lokita Pramesti Dewi. Saya biasa disebut dengan Lokita atau dipanggil dengan Lokita. Saya adalah dosen komunikasi dari Prodi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Strategi dan Teknik Public Relation. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPT, khususnya bidang pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah Strategi dan Teknik PR. Mata kuliah Strategi dan Teknik PR ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Setiami. Mata kuliah Strategi dan Teknik PR ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester. Pengajaran mata kuliah ini bertujuan untuk 1. Mengembangkan strategi komunikasi terintegrasi terhadap sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membangun dan menjaga reputasi perusahaan seperti melakukan kegiatan kehumasan Corporate Social Responsibility atau biasa disebut dengan CSR. Yang ketiga, mengelola krisis perusahaan. Yang keempat, pengelolaan media atau bekerja sama menjalin hubungan baik dengan media. Dan yang kelima adalah komunikasi internal, yaitu menjaga agar selama karyawan atau semua karyawan yang ada di dalam perusahaan tetap mendapatkan informasi yang jelas dan transparan di dalam organisasinya. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau biasa disebut dengan CPL, program pada mata kuliah Strategi dan Teknik PR ini adalah mahasiswa mengenal konsep dasar komunikasi organisasi, di mana dapat menjalin hubungan yang baik bagi internal dan eksternal perusahaan. Lalu, mahasiswa juga dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara mengelola krisis perusahaan, pengelolaan media, dan membantu serta menjaga reputasi perusahaan. Dan selanjutnya, mendapatkan gambaran yang real tentang tugas public relation di dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, tentunya mahasiswa mampu mempersiapkan atau membuat press conference yang efektif, press release yang baik dalam rangka turut mendukung tugas lapangan. Adapun materi yang akan disampaikan dalam satu semester ini terdiri dari 14 sesi atau 14 kali pertemuan. Di antaranya adalah yang pertama, pertemuan pertama adalah 1. Tujuan perencanaan kegiatan kehumasan. Yang kedua adalah konseptualisasi humas. Yang ketiga adalah merancang special event. Yang keempat, melaksanakan kampanye public relation. Yang kelima, aplikasi kampanye PR. Yang keenam, melaksanakan kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang ketujuh, analisis perencanaan PR. Yang kedelapan, perencanaan dan pelaporan PR. Yang kesembilan, kedudukan dan strategi PR. Ke-10, program kerja dan aktivitas humas. Ke-11, sasaran kegiatan PR. 12, manajemen PR. 13, menjaga citra perusahaan. Dan yang terakhir, pertemuan yang terakhir adalah berbicara dan membahas tentang aspek pendekatan humas atau Public Relation Officer. Dalam proses pembelajaran di Institut Setiami ini, saya menggunakan metode hybrid, di mana perkuliahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode daring dengan menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Microsoft Teams, atau media Zoom. Dan yang terakhir adalah forum diskusi mahasiswa di SSO. Sedangkan metode luring yang saya gunakan yaitu dilakukan secara tatap muka di ruang kelas atau di kampus. Untuk presensi kehadiran, mahasiswa dan dosen di Institut Setiami sudah menggunakan sistem single sign-on atau biasa disebut dengan SSO, di mana dosen wajib mengunggah materi H-1 sebelum perkuliahan dimulai. Dan mahasiswa mengupload materi yang sudah diunggah oleh dosen di SSO sebagai bukti kehadiran.
Selain sebagai bukti metode pembelajaran aktif yang menggunakan peran dan keaktifan mahasiswa di dalam proses pembelajaran, yaitu menggunakan pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi, baik itu secara mandiri ataupun kelompok. Adapun bobot penilaian evaluasi hasil pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah absensi sebesar 10%, perilaku sebesar 10%, kemudian tugas individu atau kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester sebesar 35%. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah kami atau pada mata kuliah yang saya ampu di dalam mata kuliah strategi dan teknik PR, yang pertama adalah saya menggunakan metode ceramah, di mana di dalam metode ini yaitu bertujuan untuk menyampaikan materi dengan harapan mahasiswa mampu memahami materi secara luas serta memberikan pemahaman mengenai literasi yang harus dibaca oleh mahasiswa. Kemudian metode pembelajaran yang saya lakukan yang kedua yaitu dengan metode diskusi, di mana di dalam metode ini saya memberikan studi kasus mengenai bidang komunikasi, khususnya bagaimana cara melakukan strategi yang tetap di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Metode pembelajaran yang ketiga, saya menggunakan metode praktik, di mana saya memberikan dan melaksanakan bagaimana membuat sebuah kegiatan kehumasan seperti melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility dengan membuat poster kampanye PR yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perusahaan saat ini. Dan metode perkuliahan yang saya gunakan juga menyediakan slide-slide berupa PPT, kemudian juga literasi buku yang bertema dengan mata kuliah yang saya ampu khususnya, yaitu mata kuliah strategi dan teknik PR. Saya juga memiliki strategi dan inovasi pembelajaran yang diterapkan agar tercapainya hasil pembelajaran mahasiswa dan lulusan sesuai dengan kompetensi yang memiliki keunggulan dan daya saing di dunia industri. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah strategi dan teknik public relation ini untuk mahasiswa S1, khususnya program studi manajemen komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Setiami. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran video yang saya lakukan secara tatap muka di ruangan kelas atau kampus dan pembelajaran melalui media Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rusak gitu mukanya. Nah itu belum pernah terjadi tuh di saintifik. Artinya apa? Cara melibatkan media itu untuk mendukung penyebaran informasi kita. Iya. Oke, terima kasih. Ini adalah berupaya menciptakan berita melalui press release. Oke, kalian sudah dapat mata kuliah press release ya? Oke, berarti teman-teman nanti akan sudah tahu bagaimana cara membuat berita itu, kegiatan launching produk atau mungkin klarifikasi dari kesalahan ingredients misalnya, atau klarifikasi terhadap pernyataan ketidaksesuaian dalam pemilihan orang yang mencoba dari produk saintifik. Tidak seperti itu ya, seorang PR harus mampu memiliki ide dan kreativitas untuk mencari peluang yang ada. Peluang apa ya? Bagaimana strategi humas terhadap pendekatan PRO. PRO adalah Public Relation Officer, gitu ya. Apa sih SWOT itu? SWOT merupakan strategi untuk melakukan alternatif kemasan. Nah sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya perkuliahan kita di hari ini dimudahkan, tetapi memberikan juga dampak positif yang berbentuk orang kerjanya atau ke eksternal kan? Oke, berarti jawaban saya dengan melakukan kira-kira apa? Saintifik, oke, setuju. Tapi 7 dan 8 melakukan skripsi gitu ya, lakukanlah sektor meeting di tempat yang seharusnya. Lakukan joint venture atau melakukan koneksi dengan ya. Silakan kelompok untuk bertanya apa? Kampanye PR itu diperlukan, kemudian apa saja media yang harus dilakukan gitu ya. Nah itu oke, dia skincare kok ya. Oke. Dalam lobby, ada yang tahu nggak seorang PR harus pintar melobi? Atau ya dengan media partner.
Kalau kita tidak bisa melakukan memiliki koneksi dengan Allah wabarakatuh. PR-nya tidak hanya sekedar pencitraan, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi reputasi perusahaan. Cek Turnitin, cakep. Tepuk tangan dulu dong. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam kegiatan campaign PR ini? Lalu juga apakah ada kaitannya antara maraton terus juga banyak yang FOMO soal lari kan. Jadi kita konsepin lari terus nggak sudah lari doang, tapi kita kulineran. Ada kuliner plus olahraga plus fun. Ada musiknya nggak? Ada musiknya. Latar belakang si tempat di mana kita melakukan cek opportunities. Apa yang dimaksud dengan opportunities? Peluang, ya. Jadi bagaimana kita percuma kan? Jadi perkantoran di Sudirman, kemudian tempat-tempat perkumpulan taman-taman tuh boleh dengan izin jalan ke seluruh platform media. Tapi kalau poster ini harus ditempatkannya di mana? Kira-kira poster yang kalian bikin ini disimpannya mau di mana? Di tempat-tempat strategis. Tempat-tempat strategis di mana kalian membuat poster tersebut dan membuat kegiatan tersebut. Contoh, seorang humasnya menjaga image perusahaan, gitu ya. Oke, memberikan informasi kepada publik atau menarik perhatian sehingga diharapkan dapat tercipta tanggapan citra yang positif. Contohnya kita masih dalam bentuk Scarlett deh, gitu ya. Bahwa Scarlett juga selain memberikan informasi bahwa dia sudah tidak lagi memiliki kopi. Kemudian seiring dengan meningkatnya tren konsumsi kopi di dalam dan luar negeri, kebutuhan akan tenaga kerja profesional di bidang barista dan pelayanan kopi juga terus tumbuh. Namun akses terhadap pendidikan vokasi berkualitas di bidang ini masih terbatas, terutama bagi generasi muda dari komunitas petani dan wilayah pinggiran penghasil kopi. Untuk menjawab tantangan ini, PT Tanah Aroma Ziva meluncurkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bertajuk Jiwa Barista School, sebuah program pendidikan vokasi yang bertujuan untuk menciptakan barista terampil dan berstandar industri, membuka akses kesempatan kerja di sektor kopi hilir, memberdayakan pemuda lokal sebagai duta kopi Indonesia. Program ini sejalan dengan misi perusahaan, yaitu ikut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di sektor kopi, melalui pelatihan barista profesional untuk menciptakan tenaga kerja terampil di industri hilir kopi. Melalui Ziva Barista School, kami ingin membangun jembatan antara potensi lokal dan peluang global agar setiap anak muda Indonesia dapat tumbuh bersama kopi, tidak hanya sebagai warisan rasa, tetapi juga sebagai jalan hidup yang bermakna. Kemudian, nama dan filosofi program sendiri, Jiva Barista School adalah program pendidikan vokasi yang diinisiasi oleh PT Tanah Aroma Ziva sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di sektor kopi. Nama Ziva yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jiwa, dipilih untuk mencerminkan semangat bahwa setiap individu memiliki potensi, nilai dan kedalaman yang layak untuk dikembangkan, sama seperti secangkir kopi yang syarat makna dan rasa. Program ini lahir dari filosofi perusahaan di mana Tanah Aroma merujuk pada kesuburan tanah Nusantara yang menghasilkan kopi berkualitas, dan Ziva sebagai jiwa yang tumbuh dari tanah tersebut, menegaskan bahwa kopi bukan hanya komoditas, melainkan juga alat pemberdayaan manusia. Melalui pelatihan barista profesional, edukasi karakter kerja, dan pengembangan soft skill, Jiva Barista School membuka peluang nyata bagi generasi muda, terutama mereka yang berasal dari komunitas petani dan kelompok berisiko putus sekolah, untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri kopi modern. Visi program CSR itu sendiri menjadi pusat pendidikan vokasi kopi yang melahirkan generasi muda Indonesia yang terampil, berdaya saing, dan berjiwa kepemimpinan di industri kopi nasional maupun global. Misi program ada 6, yaitu pertama, menyelenggarakan pelatihan barista profesional, kedua, membuka akses pendidikan vokasi kopi bagi anak-anak muda dari latar belakang kurang mampu, terutama dari wilayah penghasil kopi dan komunitas rentan, ketiga, mendorong peningkatan kualitas SDM Indonesia di sektor hilir kopi melalui program terstruktur praktik langsung
langsung dan sertifikasi kompetensi. Keempat, menumbuhkan semangat kewirausahaan dan etika kerja di kalangan peserta sebagai bekal membangun karir atau usaha mandiri di industri kopi. Dan kelima, berperan aktif dalam pengurangan angka pengangguran dengan menciptakan peluang kerja baru dan koneksi industri yang konkret. Dan keenam, menjadikan kopi sebagai medium pemberdayaan sosial, bukan hanya sebagai produk komoditas, melainkan juga sebagai jalan hidup dan masa depan anak muda. Adapun tujuan program CSR sendiri, pertama, memberikan pendidikan vokasi kopi kepada lulusan SMA atau SMK, kualifikasi utama dari keluarga kurang mampu. Kedua, mencetak barista siap kerja dengan standar industri. Ketiga, mengurangi pengangguran muda dan meningkatkan daya saing SDM Indonesia di bidang kopi. Dan keempat, meningkatkan kesadaran terhadap kopi Nusantara berkualitas tinggi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Afifah. Izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siap terdengar dengan jelas. Oke. Lanjut ke deskripsi program itu sendiri. Jadi deskripsi program kegiatan Jiva Barista School ini adalah sebuah program pendidikan pendidikan vokasi kopi yang tujuannya itu adalah untuk mencetak barista kompeten dari lulusan SMA atau MK. Seperti tagline-nya itu sendiri. Jadi sekolah kompetensi kopi ini untuk masa depan anak muda di Indonesia. Nah, kegiatan ini sejalan dengan misi perusahaan, yaitu ikut serta dalam meningkatkan kualitas SDM manusia di Indonesia. Nah, kemudian untuk lokasinya itu sendiri, dia berlokasi di area pabrik. Jadi, program vokasi ini dijalankan di area pabrik perusahaan Tanah Aroma Jiva agar lebih mudah akses belajar teori maupun praktik karena berinteraksi langsung dengan kegiatan di bisnis perusahaan. Nah, kemudian untuk syarat wajib itu merupakan keluarga yang kurang mampu. Jadi, kriteria utama lulusan SMA atau MK ini yang dapat mengikuti program vokasi ini yaitu wajib dari keluarga yang kurang mampu. Lulusan program vokasi nanti diharapkan akan menjadi barista yang kompeten, yang bekerja sesuai dengan standar industri, sehingga tujuan nasional yang diharapkan tercapai yaitu mengurangi pengangguran muda dan juga dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia, terutama di bidang kopi. Nah, kemudian untuk program vokasi ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran terhadap kopi Nusantara yang berkualitas tinggi khususnya di Indonesia. Nah, kemudian untuk modul yang akan diajarkan dalam program vokasi ini ada beberapa modul. Yang pertama adalah modul kopi Nusantara dan global, di mana modul ini isinya adalah jenis kopi dan juga proses pasca panen. Kemudian ada teknik brewing dan juga latte art, di mana isi dari modul ini sendiri adalah manual brew, kemudian ada espresso mesin dan juga latte art dasar. Kemudian yang modul yang ketiga itu ada pelayanan dan juga etika profesi, di mana modul ini berisi service excellence dan juga kecepatan kerja dan teamwork. Kemudian ada modul pengantar cupping dan juga profil rasa. Jadi isinya isinya ini adalah dasar cupping score atau penilaian standar untuk evaluasi dari rasa biji kopi itu sendiri. Kemudian ada evaluasi aroma, aftertaste dan juga acidity atau fragrance. Itu rasa yang tertinggal di mulut setelah panas api. Kunjungan lapangan, di mana ini akan berisi kunjungan ke mini roastery Tanah Aroma Jiva, kemudian ada cupping bersama mentor, dan yang ketiga adalah observasi barista profesional, dan yang terakhir nanti akan ada ujian akhir dan juga sertifikasi yang terdiri dari kegiatan berupa tes praktik menyeduh dan juga evaluasi keterampilan dan juga sikap. Nah, kemudian lanjut di deskripsi program. Jadi ada tenaga pengajar. Jadi kegiatan CSR ini juga merekrut beberapa tenaga pengajar yang tentunya kompeten, seperti barista senior dari Mitra Cafe itu sendiri. Kemudian ada dari praktisi dari komunitas kopi lokal. Kemudian ada roaster atau yang mengoperasikan mesin roasting dan juga mentor soft skill dari lembaga pelatihan. Kemudian untuk lokasi, jumlah peserta, lama pendidikan, dan juga pembagian batch. Jadi lokasi kegiatan CSR ini sendiri secara strategis juga dirancang di gedung khusus yang juga masih satu area dengan showroom dan juga mini roastery-nya dari PT Tanah Aroma Jiva itu sendiri. Nah, kegiatan pendidikan vokasi ini dijadwalkan berlangsung selama 12 minggu atau sekitar 3 bulan dengan jumlah pesertanya itu adalah 20 peserta setiap batch-nya. Dalam 1 tahun nanti akan diselenggarakan 2 batch rekrutmen calon peserta. Jadi untuk batch pertama itu berlangsung di awal Maret sampai dengan Mei, dan untuk batch kedua itu berlangsung di awal Juli sampai dengan bulan September.
Nah, kemudian program ini tentu saja bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Jadi lembaga ini berada di bawah BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga nantinya dapat memperoleh sertifikat kompetensi resmi. Dan untuk calon-calon barista yang akan mengikuti uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi ini dari Barista Indonesia, sehingga dengan kompetensi yang diharapkan ini bisa terdiri dari bisa menghasilkan barista, roaster, kemudian brewing spesialis dan juga coffee shop supervisor yang unggul. Kemudian lanjut ke distribusi lulusan ini ke mitra-mitra industri kopi. Jadi Yang terakhir silakan untuk kelompok kedua mempersingkat waktu. Kelompok terakhir ya. Saya meminta waktu untuk sholat maghribnya sebentar. Karena waktunya kita nggak ada lagi ya, pertemuan kita sudah habis. Silakan kelompok siapa yang belum maju, maaf. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sebelumnya kami dari kelompok terakhir ingin melanjutkan presentasi yang Ya. akan di-share screen oleh Ais. Apakah Ais sudah siap? Kami dari kelompok terakhir, PT Makmur Agrikultur, yang terdiri dari beberapa anggota, yakni ada Aisyatul Humaira, ada David Perdana, Hafiz Muhammad Rashid, dan saya sendiri, Satrio Esto Anggoro. Perkenankan kami menampilkan dan membahas CSR dari PT Makmur Agriculture. Oke, bisa di next, Ais. Baik, untuk PT Makmur Agrikultur sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur atau pertanian. Yang perusahaan kami ini berbasis di Lampung sejak tahun 2016. Dan kami yakin kami terus berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Di mana dengan tekad dan visi kami yang akan kami jelaskan di next slide, sebagai produsen utama produk-produk segar dan olahan yang berkualitas tinggi. Boleh di sebelumnya, Ais? Sebentar. Oke. Dan kami telah mengelola hasil hortikultura unggulan, khususnya pada buah nanas, buah pisang dengan varietas tertentu, dan jambu kristal, yang menjadi andalan dari produksi kami. Baik, next. Nah, untuk visi dari perusahaan kami sendiri adalah GRID. GRID yang terdiri dari Governance, Reliability, Excellence, Agile, dan Teamwork. Dengan governance menghasilkan produk makanan berkualitas yang diproduksi dengan cara inovatif dan berkelanjutan, mengikuti tuntutan zaman. Dengan reliability, menjadi mitra usaha yang dapat dipercaya dan diandalkan. Kami juga memiliki mitra-mitra tertentu. Dan excellence, selalu meningkatkan kemampuan dan bekerja keras di setiap kegiatan. Agile, kami tanggap dan tangkas terhadap perubahan, responsif terhadap perkembangan dan tantangan. Dan selanjutnya ada teamwork. Jadi PT kami telah membuktikan diri sebagai pelaku utama dan mengutamakan teamwork itu sendiri. Di atas semua itu, nilai kolaborasi tim yang sangat kuat dan kerjasama yang menjadi kekuatan dan pendorong agar kami bisa mencapai tujuan secara sinergis dan berkesinambungan. Baik, bisa dilanjutkan. Selanjutnya, dalam program CSR kami sendiri itu ada 3 hal yang menyasar pada lingkungan dan pengembangan masyarakat. Yang pertama ada biogas, yakni Circular Economic Model, dan Zero atau Farmers Partnership. Kita nyebutnya mitra karena kita menggandeng petani-petani lokal yang ada di Lampung itu sendiri. Sebuah Circular Economy Model yang diaplikasikan kepada masyarakat, di mana pemanfaatan nanas atau nanas reject menjadi olahan seperti dodol, waci, selai, bolu, dan lain-lain yang dikelola oleh UMKM setempat yang berada di desa sekitarnya dan memperkerjakan ibu-ibu rumah tangga. Ya, bisa menjadi side hustle bagi ibu-ibu rumah tangga tersebut. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu peningkatan pendapatan di atas UMR Lampung itu sendiri. Lalu kedua ada penyerapan tenaga kerja lokal dari ibu rumah tangga, dan selanjutnya telah membina 2 UMKM untuk Lampung Timur dan UMKM sekitarnya.
Oleh karena itu, kami ingin membahas lebih lanjut, bisa next slide, yang akan dijelaskan oleh Mas Hafiz. Oke. Oke, terima kasih Mas Aro. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu program CSR berbasis triple bottom line, yaitu pertama people, planet, dan profit. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, karena perusahaan kami adalah PT, yaitu khususnya pasal 74 mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, itu yang kita kelola itu dalam hal buah ya. Ada durian, ada jambu kristal, ada pisang, dan lain-lain. Yaitu harus melaksanakan tanggung jawab sosial, yaitu sosial itu people, kemudian lingkungan, yaitu planet, dan profit tentunya. Itu yang pertama sebagai oke, next. PT Makmur Agrikultur atau PTMA harus bermanfaat terhadap people, yaitu orientasinya adalah masyarakat dan pemberdayaan sosial. Nah, CSR people ini seluruh program dan kebijakan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan komunitas di sekitarnya. Hal ini mencakup pendidikan, kesehatan, budaya, pengembangan kapasitas, perlindungan hak asasi manusia, dan lain-lain. Nah, kami fokusnya lebih ke masyarakat, contohnya kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya petani dan ibu rumah tangga, melalui pemberdayaan UMKM lokal. Nah, PTMA ini membina 2 UMKM di Lampung Timur, khususnya wilayah Sekampung dan Labuan Ratu 9, untuk mengolah nanas ricek yang tidak kami pakai untuk menjadi produk yang lebih bernilai, jadi tidak dibuang begitu saja. Itu menjadi produk olahan lain seperti jus, dodol, wacik, selai, dan bolu. Oke, next. Nah, kemudian penciptaan lapangan kerja bagi ibu rumah tangga. Program ini membuka akses sendiri kerja informal yang produktif dan fleksibel, memungkinkan perempuan untuk tetap bekerja dari desa mereka sendiri. Nah, ini sangat bagus untuk keperluan seperti pengarustamaan gender, seperti penambahan GDP, terus kemudian memperkaryakan ibu-ibu yang menganggur. Terus kemudian peningkatan pendapatan. Nah, masyarakat mitra memperoleh pendapatan di atas UMR Lampung Timur dan memberikan insentif ekonomi yang signifikan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, next. Terus kemudian planet, yaitu fokusnya pada lingkungan dan keberlanjutan ekologi. CSR bidang planet merujuk pada tanggung jawab perusahaan, yaitu khususnya PTMA, terhadap kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dan prinsip keberlanjutan atau sustainability. Nah, dalam kerangka triple bottom line, ini menekankan bahwa perusahaan tidak boleh hanya mengejar profit dan ketergantungan terhadap keuntungan ekonomi, tapi harus menjaga dan melestarikan dan memulihkan lingkungan yang sudah rusak sebagai bentuk kontribusi jangka panjang terhadap bumi dan generasi mendatang, terutama pada kosakata tobat ekologis, environmental ethic yang bisa merujuk pada pembahasan planet ini. Itu yang pertama bisa ditekankan pada biogas, yaitu circular economy dan zero waste management. Terus kemudian produk kompos, yaitu circular economy dan zero waste management juga. Yang pertama bisa dilihat dari pengolahan limbah cair dan padat menjadi energi alternatif dan pupuk organik, yaitu limbah cair dari industri nanas yang sudah kami buat dan tapioka diolah menjadi biogas, yaitu dipres terus kemudian diambil panasnya. Terus ini mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil atau yang tak tergantikan. Terus kemudian pengurangan limbah ke landfill itu limbah di atas tanah, dan penyemaran lingkungan. Nah, limbah kotoran sapi, bromelin, ampas singkong, dan kulit singkong diolah menjadi kompos untuk kebun buah. Juga bisa diolah dari buah, yaitu nanas, pisang Cavendish, dan jambu kristal yang kami olah. Ini menutup siklus limbah menjadi manfaat. Kemudian mengurangi penggunaan pupuk anorganik sebesar 40%, yaitu menjadikan sistem pertanian lebih ramah lingkungan dan menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Oke, next. Kemudian fokusnya terhadap profit, yaitu pertumbuhan ekonomi dan keuntungan berkelanjutan. CSR profit adalah segala upaya dari perusahaan kami, yaitu PTMA, untuk menciptakan dan mendistribusikan manfaat ekonomi secara adil dan berkelanjutan, termasuk pemberdayaan ekonomi dari masyarakat sekitar, bisa juga menciptakan lapangan kerja, terus mengupayakan UMKM, pengusaha kecil, terus serta peningkatan akses terhadap pasar dan teknologi.